Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rosida dari kelas TBI 3 dengan NIM T2019-6133. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan Islam dalam lingkup pembelajaran filsafat pendidikan. Sudah kita ketahui, di era modern ini terdapat beberapa aspek kehidupan. Salah satunya yaitu aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan, di mana sumber daya manusia di sini menjadi salah satu objek dari aspek pendidikan. Maka, untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, proses pendidikan di sini harus lebih diperhatikan. Lah, terutama dalam hal seorang pendidik mendidik peserta didiknya. Maka untuk pencapaian yang maksimal di sini tergantung dari bagaimana seorang pendidik menyampaikan, memaparkan, mengeksplorasi apa yang dia ketahui kepada peserta didik. Potensi seorang pendidik di sini sangat diperlukan, di mana seorang pendidik harus bisa mendorong peserta didiknya memahami pelajaran apa yang dipaparkan oleh pendidik. Lah, biasanya pendidik di sini harus mempunyai strategi atau metode langkah-langkah yang akan diterapkan di dalam pemaparan pembelajarannya. Di sini membahas tentang metode. Lah, metode sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berasal dari pecahan dari kata meta, yang artinya itu melalui atau melewati, dan hodos, yang artinya itu jalan atau cara. Maka, metode di sini diartikan sebagai jalan atau cara, ataupun strategi yang digunakan oleh seseorang kepada suatu subjek tertentu, dengan tujuan tertentu. Sedangkan metode pendidikan dalam metode filsafat pendidikan Islam yaitu suatu pemikiran yang menunjukkan sebenar-benarnya kepada suatu objek, yang ditujukan kepada suatu objek dan diterapkan sesuai dengan dasar-dasar Islam seperti Al-Quran Hadis atau syariat-syariat lainnya seperti ijma' qiyas atau apa itu. Lah, di sini pemaparan tentang metode, di sini ada hakikat metode pendidikan. Hakikat metode pendidikan ini terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di dalam surat ini dijelaskan tentang perintah membaca yang berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam. Pada hakikatnya, metode pendidikan Islam ini sebagai ajaran, strategi, atau langkah-langkah tertentu yang ditujukan kepada pribadi muslim berdasarkan Al-Quran atau hadis. Untuk melaksanakan metode ini, perlu kita ketahui, kita harus memiliki sebuah dasar. Kita menjalankan sebuah metode, itu harus memiliki sebuah dasar atau alasan dalam mengaplikasikannya. Nah, di sini terdapat beberapa dasar-dasar metode pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama, dasar keagamaan. Dasar keagamaan di sini artinya kita melakukan sebuah metode itu berdasarkan pada dasar-dasar agama, khususnya Islam. Itu biasanya dasarnya itu berupa Al-Quran, hadis, atau syariat-syariat lain yang biasanya berupa ijma' ataupun qiyas. Terus yang kedua itu ada dasar psikologis. Nah, dasar psikologis ini atau biasanya itu perkembangan atau kondisi seorang peserta didik. Nah, kondisi psikologis mereka itu berpengaruh dalam bagaimana presentase daya serap mereka terhadap pemikiran, terhadap pemaparan seorang pendidik. Nah, di sini kondisinya itu harus disesuaikan oleh pendidik. Bagaimana kondisinya peserta didik tersebut, maka harus disesuaikan bagaimana metode-metode yang sesuai berdasarkan dasar psikologis tersebut. Untuk yang ketiga yaitu dasar biologis. Dasar biologis itu dasar perkembangan atau pertumbuhan peserta didik yang nantinya berpengaruh pada perkembangan intelektual mereka. Maka pendidik di sini harus memperhatikan bagaimana kondisi biologis dari peserta didik. Selanjutnya, yang keempat yaitu dasar sosiologis, di mana seorang peserta didik
di sini harus diperhatikan lebih oleh pendidik. Nah, di saat pembelajaran ini kan terdapat nanti dilangsungkan suatu proses interaksi sosial, di mana di sini antara pendidik dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lain melakukan hubungan interaksi sosial. Nah, kondisi sosial ini menjadi pengaruh dalam dasar sosiologis. Nah, hubungan timbal balik ini subjek menjadi peserta didik menjadi subjek landasan dasar sosiologis. Selain dasar-dasar metode pendidikan di sini, pendidik juga harus memperhatikan tentang prinsip-prinsip metode pendidikan. Nah, prinsip metode pendidikan di sini ada 6. Di antaranya yang pertama itu ada prinsip pembiasaan, di mana di sini seorang pendidik harus bisa membiasakan peserta didik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya, peserta didik dibiasakan berdoa sebelum belajar. Nah, kebiasaan seperti ini nantinya yang akan menumbuhkan karakter peserta didik nantinya. Untuk yang kedua yaitu prinsip bertahap, di mana prinsip pembelajaran di sini secara bertahap, tidak langsung diberikan pembelajaran yang sangat berat, tetapi bertahap dari dasar terus langsung ke tahap yang atas situ. Maka pendidikan di sini berprinsip bertahap. Untuk yang ketiga yaitu prinsip pengenalan, di mana pendidik di sini mengenalkan bagaimana pembelajaran tersebut gitu. Mengenalkan apa yang tidak diketahui oleh peserta didik, tetapi harus sesuai dengan dasar-dasar metode prinsip pengenalan tersebut. Dan yang keempat yaitu prinsip kontinuitas, di mana prinsip yang mengedepankan berkesinambungan atau keberlanjutan proses pembelajaran yang berjalan, di mana proses pembelajaran ini harus selalu berjalan, tidak berhenti di tengah jalan seperti itu. Dan yang kelima yaitu prinsip pemerhatian, di mana pendidik di sini harus lebih memperhatikan peserta didik mengenai bakat-bakat mereka, baik itu akademik maupun non akademik. Harus memperhatikan, anak ini berbakat dalam bidang ini, maka kita sebagai pendidik harus bisa mendorong anak itu atau memberi motivasi kepada mereka. Dan yang keenam yaitu prinsip menghindari kekerasan hukuman, di mana seorang pendidik di sini boleh memberi hukuman kepada peserta didik, tetapi harus sesuai dengan perlindungan anak seperti itu. Terus selanjutnya, selain prinsip-prinsip metode pendidikan, di sini ada macam-macam metode pendidikan Islam. Macam-macamnya di sini ada 9 macam, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi. Terus ada metode eksperimen, metode perumpamaan, metode pemberian hukuman dan hadiah. Terus ada yang terakhir metode pengulangan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah ini biasanya sering disebut dengan khutbah, yang artinya yaitu sebuah metode yang memiliki sifat ajakan, di mana seorang pendidik di sini memaparkan, mengaplikasikan pengetahuannya terlebih dahulu, kayak menjelaskan, dan nantinya di sela-sela pemaparannya beliau itu mengajak peserta didiknya seperti itu. Dan kedua itu ada metode tanya jawab, di mana seorang pendidik di sini memberikan soal atau memberikan sebuah pertanyaan. Setelah pemaparannya memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik metode tersebut. Terus yang ketiga itu ada metode diskusi, di mana diberikan suatu pembahasan, dan di sana peserta didik harus didorong untuk berpikir kritis dan didiskusikan dengan pendidiknya. Dan selanjutnya yang keempat yaitu metode pemberian tugas, di mana di sini
pendidik memberikan tugas. Ya hampir sama dengan metode soal tanya jawab. Diberikan tugas seperti butir-butir soal atau apa, dan nantinya akan dijawab oleh peserta didik dan dikoreksi oleh pendidiknya. Terus selanjutnya yaitu metode demonstrasi, di mana pendidik di sini memaparkan sesuatu yang sebuah prosesnya di mana peserta didik memperhatikan dan menganalisis apa yang dipaparkan tadi dengan baik. Terus selanjutnya yaitu metode eksperimen, di mana peserta didik didorong untuk melakukan suatu percobaan dan dituntut untuk menganalisisnya secara aktif, dituntut untuk menganalisis eksperimen tersebut dan berusaha untuk berpikir kritis juga. Terus yang ketujuh, metode perumpamaan. Nah, di sini pemaparan dari seorang pendidik memberikan pemaparan dengan mengumpamakan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia ajarkan, agar peserta didik tersebut mudah paham dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut dan mudah diingat juga. Terus yang ke-8 itu metode pemberian hukuman dan hadiah. Yang seperti tadi, pemberian hukuman itu boleh asalkan tidak lebih dan melanggar perlindungan anak atau apalah itu. Apabila seperti tidak mengerjakan PR, itu dihukum untuk menulis apa gitu. Seperti kalau seumpama hadiah, dia mendapatkan skor terbaik, diberi hadiah oleh seorang pendidiknya. Seperti itu metode yang bisa mendorong atau memotivasi peserta didik untuk lebih giat dalam belajar dan memahami apa yang dipaparkan. Dan yang terakhir itu metode pengulangan, di mana seorang pendidik di sini mengulang apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini melatih daya ingat peserta didik. Nah, setelah metode-metode pendidikan Islam, di sini ada tujuan metode pendidikan Islam, yaitu memberi arahan pada manusia untuk mampu melaksanakan ajaran-ajaran syariat agama Islam yang sempurna. Nah, melalui strategi, langkah, atau cara-cara tertentu terhadap suatu objek, agar proses pembelajaran tersebut berlangsung secara aktif dan efektif. Seperti itu. Di lain sisi, selain metode di sini memiliki beberapa fungsi baik. Fungsi metode untuk pendidik ataupun untuk peserta didik. Nah, di sini yang pertama kita membahas tentang fungsi metode pendidikan untuk pendidik. Yang pertama, itu pendidik mampu dan sanggup mengatur strateginya. Bagaimana pendidik tersebut memiliki langkah-langkah atau strategi dalam apa yang akan dilakukan ke depannya. Dan yang kedua, pendidik dapat mengatur waktu, di mana pendidik ini dapat memaparkan semua materi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kurikulumnya. Terus yang ketiga itu memahami karakter. Bagaimana pendidik di sini dapat memahami setiap karakter anak, setiap karakter dari peserta didiknya. Terus yang keempat, menciptakan kreativitas. Bagaimana pendidik dapat berinovasi, menciptakan metode-metode baru agar peserta didik dapat lebih paham apa yang dia sampaikan. Terus yang terakhir itu agar pendidik juga bisa berwawasan luas dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu fungsi metode bagi peserta didik. Fungsi metode bagi peserta didik yang pertama, peserta didik dapat dengan mudah menyerap maksudnya itu menyerap pembelajaran apa yang dipaparkan oleh pendidiknya. Yang kedua itu peserta didik itu merasa nyaman bagaimana dia menerima dan menyerap apa yang dijelaskan oleh pendidik. Dan yang ketiga, ini meminimalisir titik jenuh agar peserta didik di sini tidak merasa bosan. Nah, dengan metode-metode ini pendidik harus bisa mengurangi titik jenuh dari peserta didik tersebut. Dan yang keempat, di sini aktif, disiplin, berpikir kritis dan positif. Nah, di sini dapat menumbuhkan
menumbuhkan jiwa-jiwa kepribadian yang baik, maksudnya gitu ya, kepribadian yang baik. Dan yang kelima itu tidak mengalami rugi akan pelajaran yang belum disampaikan. Bahkan pendidik dapat mengatur waktu, dan juga nanti pelajaran yang akan disampaikan juga dapat tersampaikan oleh kepada peserta didik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.